من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pemirsa TV Roja dimanapun berada, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan agama Allah ini, untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah sampai kematian itu datang menjemput kita. Tema kita hari ini apa? Tanggalnya tanggal berapa? Antum ingat tuh ya. Ingat, anak harapkan mungkin yang tadi belum datang, yang tadi udah datang tanggalan kita nih. Anak mau tanya, yang jamnya hari ini tanggal 23 siapa? Anak kasih hadiah sama antum. Mana jamnya antum? HP mah. Tapi nggak apa-apa, antum nggak punya jam. Nggak punya jam. Iya nggak apa-apa lah, anak kasih antum. Jamnya dirubah tuh. Tanggalan kita tanggalan Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 1435 Hijriah berpindah 1436 Hijriah. Ingat tuh. Berarti Nabi ini udah hijrah berapa tahun? 1435 Hijriah. Dan kita berada di bulan haram, bulan yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Kita akan masuk ke bulan haram juga. Di situ ada bulan Muharram, di situ ada puasa Asyura. Tanggal berapa puasa Asyura tahun ini kita? Tanggal 10 Muharram. Masya Allah, fadhal, saya kasih hadiah antum. Nah, iya, Asyura tanggal 10 Muharram. Kita jangan bingung dilihat, Ustaz, itu 2000 berapa? 2015, 2014. Karena itu tanggalan kita. Kita harus bangga dan gak perlu malu jadi orang Islam. Ada sebagian di antara kita yang keislamannya diragukan. Kita ini seharusnya orang Islam di pinggir jalan kalau ketemu Assalamualaikum. Tapi Ustaz, ana ragu Ustaz, nih Islam apa enggak nih? Karena gayanya gaya kafir. Model rambutnya apa, Masya Allah ya. Ada rambut-rambut sekarang yang dulu kita waktu kecil nangis kok dipotong kayak gitu. Iya, kadang-kala dipotong terus ada petal-petal sedikit ya. Itu kita nangis malu sama teman-teman di kelas. Sekarang dipetalin dengan bangga dia, Masya Allah nih. Maka tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Nih, nggak perlu antum pakai baju I am muslim, nggak perlu. Karena udah dijual tuh pakaian-pakaian seperti itu. Karena sebagian orang tidak tampak identitas keislaman. Udah kelihatan. Nih pakai baju takwa nih muslim nih, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin antum. Melihat ada jenggotnya nih Ustaz. Muslim enggak kira-kira Ustaz? Udah pakai sunnah Nabi tuh kelihatan tuh Islam. Yang perempuan alhamdulillah. Kalau yang perempuan ini ada identitas yang sekarang mulai nampak. Bahkan kita lihat di Bandung ini ada toko busana muslim. Berarti yang bukan busana muslim, busana kafir gitu kan. Udah kelihatan nih pakai baju ini Islam, kelihatan. Pakai kerudung walaupun kerudungnya masih gaul tapi kelihatan muslimah. Assalamualaikum, paling enggak. Boleh kita salam sama perempuan muslimah? Boleh enggak? Yang cowok-cowok jangan milih-milih tapi. Kadang-kala yang cowok kalau muda anak salam Ustaz. Kalau tua mah udah tua Ustaz. Ingat, Allah tahu dengan niat kita mengucapkan salam tuh. Apalagi ada ikhwan-ikhwan yang Ustaz, anak ini mau melaksanakan sunnah. Kalau ada akhwat lewat, akhwatnya yang lewat, yang salam dia. Seharusnya yang salam siapa? Akhwatnya gitu kan. Cuma kadang-kala Assalamualaikum ukhti. Hati-hati mah, hati-hati. Itu fitnah dunia dan antum harus menempatkan sunnah itu di tempatnya
yang sesuai. Nah, tema kita hari ini berebut seekor bangkai. Mengenal sesuatu itu membuat kita mengetahui bagaimana sikap kita terhadap sesuatu itu. Seperti seorang yang mau beli HP itu. Sekarang nih HP ada yang KW katanya kan. Ada yang KW1, KW2, macam-macam. Ketika dia pegang HP dan dia tahu HP ini asli, dia akan bayar berapapun harganya. Karena dia tahu ini asli. Tapi ada orang yang nggak ngerti. HP asli nih. Dia bayar mahal, sampai rumahnya nangis dia. Kenapa? Kena tipu. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bayar mahal untuk dunia yang akan dia tinggalkan. Dari pagi kita lihat, orang itu bekerja dari jam 8 pagi, keluar rumahnya jam 6, pulang jam 6 sore, untuk gaji 3 juta. Banyak 3 juta. Banyak. Ada yang 10 juta dari pagi sampai sore. Setelah dia kumpulin semua, ternyata habis semuanya. Untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi ini, berapa jam dia berikan untuk akhiratnya? Enggak banyak. Sehari dipanggil ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tetap duduk di rumah. Entarlah sholat di rumah kan sah juga gitu kan. Coba dia bayangkan kalau ada yang manggil untuk kerja dia di rumah digaji 1 juta. Terus ke depan 500 meter dari rumahnya dia digaji 27 juta. Yakin merangkak dia untuk 27 juta itu. Merangkak. 27 juta Ustaz. Gila kalau nggak diambil tuh. 27 juta. Tapi untuk akhirat kita hampir nggak pernah memikirkan 27 itu derajat yang Allah berikan untuk sholat di masjid. Kadang-kadang kita nggak mikirkan. Kita cukup dengan yang satu. Menyukupkan diri dengan yang sedikit itu. Itu karena kita tidak tahu dengan hakikat dunia ini. Maka sebelum kita berbicara tentang bangkai yang diperebutkan oleh kita harus paham bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat yang pertama, dunia ini hanya permainan. Kalau bahasanya anak muda sekarang, game. Permainan dunia itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, game itu akan selesai. Antum ketika main game akan ada ujungnya. Main bola lah. Mau berapa lama antum main bola? Enggak lama. 2 kali 45 menit. Perpanjangan sedikit, perpanjangan 30 menit diperpanjang mungkin. Tapi akan berakhir. Dan antum harus tahu bahwasanya kita berada di dunia ini dan dunia ini permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Jalla Jalaluhu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau, zina, perhiasan, berbangga-banggaan antara kalian. Anak punya mobil, anak punya ini, anak punya baju, anak punya jam, anak punya HP. Isinya dunia bangga-bangga. Dalam urusan harta, anak-anak bangga nih, anak-anak udah bisa ini, anak-anak udah bisa ini, anak-anak yang satu dokter, yang satunya insinyur, yang satunya apa. Isinya dunia berbangga-banggaan dengan kamathali ghaith. Dia seperti air hujan. Yang ketika air hujan itu turun di tanah yang kering, air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau.
Petani yang nanam tuh, Masya Allah, dia ngeliat tuh, yang dia tanam jadi hijau. Begitu senang hati. Tapi ternyata kehijauan itu nggak lama. Tahu-tahu muning, kemudian habis. Selesai. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu ada dua. Azabun syadid, azab yang pedih, atau maghfirah minallah wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Terus kenapa? Kalau kita tahu kehidupan ini hanya permainan, kok sampai ada yang bunuh-bunuhan? Berebut dunia sampai membunuh saudaranya. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair." Aku ini sangat takjub kepada seseorang yang dia tidak menganggap cinta dunia dosa besar. Hasan Basri berpendapat cinta kepada dunia itu termasuk dosa besar, hubbud dunya. Waimullah, kata dia, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Cinta dunia itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Kita lihat dosa-dosa besar yang banyak di dunia ini, asalnya dari mana? Dari cinta kepada dunia. Antum lihat pembunuhan yang terjadi, perampokan yang terjadi, pemerkosaan, korupsi, apa aja peperangan yang terjadi. Asalnya dari mana? Cinta dunia. Dosa-dosa besar yang kita lihat, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat, itu dikarenakan cinta kepada dunia. Padahal dunia cuma permainan. Kenapa kau harus seperti itu terhadap dunia ini? Serius banget tuh sama dunia. Hakikat kedua tentang dunia, dunia ini nggak lama dan akan berakhir. Berapa lama kita di sini? Tatkala kita mati, kita bakal dibangkitkan. Kita bakal diarahkan ke padang mahsyar. Ada orang-orang yang masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka. Allah menceritakan tentang orang-orang itu. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Orang-orang ketika dikumpulin di padang mahsyar tuh, mereka berpikir hidupan di dunia berapa lama inti di dunia? Kata dia, ya beberapa waktu dari siang hari, nggak sampai sehari. Ya ta'arafuna baik, kenal-kenalan tahu-tahu habis. Yang ini mati, yang itu tabrakan, yang ini sakit, yang ini menghilang, selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari dunia ini. Dan kelak kita pun akan melihat itu. Tapi Allah menginformasikan kepada kita sekarang. Sebelum kita ke akhirat udah dikasih tahu apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Kehidupan mereka di dunia itu tidak lain seperti waktu duha atau waktu sore hari. Selesai. Kita lihat orang-orang tua kita, yang dia umurnya sudah tua-tua, tapi buat dia sebentar kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara berapa? 60-70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ana mau kasih hadiah yang lewat 70 yang hadir di sini. Nah, antum 73. Umurnya Masya Allah. Salah. Jadi ada, alhamdulillah. Bapak berapa umurnya, Pak? 73, alhamdulillah. Kirim ke dia. Lihat, dibandingin yang lainnya, ada lagi yang lebih 70. Mana nih? Supaya kita tahu. Nabi ngomong, wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70 tuh. Ternyata cuma satu di sini. Tapi mudah-mudahan diberkahin bapak kita yang umurnya 70. Karena kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu
wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kata Nabi, kehidupan dunia enggak lama. Bahkan Rasulullah SAW tuh ketika beliau lagi tidur di rumahnya, Umar datang. Nabi tidur sampai berbekas tikar di punggungnya. Karena tidurnya pakai tikar. Jadi di punggung itu biasanya dulu kan pakai kayak ihram gitu ya. Kalau lepas ya udah, punggungnya ada garis-garis tikar. Kalau kita, kasurnya bekas kita. Yang membekas di kasur kita itu tubuh kita. Kita nggak ada bekasnya Pak. Karena kan kenikmatan yang kita rasakan. Nabi ketika tidur seperti itu, Umar bin Khattab melihat. Dan dia menangis Umar. Ya Rasulullah, tuh orang-orang kafir tuh. Kaisar Romawi, Kisronya, Persia, tidur bergelimang harta mereka nikmat. Sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Di panas yang terik, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, setelah itu meninggalkan. Dan itu hakikat dunia. Nggak lama, kita sudah sering ngantarkan orang mati. Kita nganterin. Ya, ada yang umur 40 udah mati, apalagi sekarang banyak orang-orang mati muda. Dan kita tahu kita pun nggak akan lama seperti mereka. Hakikat yang ketiga, dunia ini berputar, tidak berhenti di satu kondisi. Maksudnya apa? Antum mungkin hari ini di atas, besok bisa di bawah. Nggak ada di muka bumi ini yang kesenangannya itu terus senang sampai mati, nggak ada. Kita lihat orang yang tertawa di pagi hari, sore harinya nangis. Yang mungkin seminggu dia senang, minggu depannya dia udah bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Yang cantik apa terus cantik? Ibu-ibu tuh umur 20 Masya Allah masih bening. Umur 60 Allahu Akbar. Itu melihat udah mulai keriput-keriput, udah beli krim waktu duha. Jadi upaya tidak keriput. Kan krim sekarang macam-macam, ada krim malam, krim siang, krim waktu tahajud mungkin, krim waktu duha. Apa pakai krim? Dia kepingin tuh keriputnya hilang, nggak bisa. Ya udah seperti itu dunia. Yang ganteng Masya Allah. Antum kalau berkaca ya, kalau sudah keluar putih-putih di jenggotnya kelihatan ya Allah. Ya udah gini. Kita ini kayak gitu di dunia. Nggak ada yang berhenti di satu sisi. Yang ketawa terus kesian. Antum lihat ada orang ketawa terus. Ah, ini kayaknya nggak waras. Karena ketawa terus. Dunia ini nggak boleh ketawa terus. Harus ada nangisnya dia. Dan nangis terus pun nggak boleh. Suatu saat dia harus bersedih. Karena ini kehidupan dunia. Maka yang muda akan jadi tua. Yang kecil. Antum lihat anak-anak kecil. Anak-anak antum yang kemarin umur 10 tahun. Tahu-tahu udah 20 tahun. Yang awalnya gagah. Tahu-tahu udah 40. Udah putih-putih. Bapaknya lihat, nak, subhanallah, nak. Lebih awet muda bapakmu daripada kau. Karena kehidupan seperti itu. Dan kita harus meyakini hakikatnya. Yang keempat. Dunia ini nilainya sedikit. Kecil nilainya. Maka jangan dibesar-besarkan. Seperti itu yang kita contohkan. Apa mau antum beli HP KW2? 10 juta. 20 juta. 100 juta antum bayar. Nggak beneran tuh. Orang nggak ada nilainya sesuai kau beli dengan nilainya. Apa yang perlu kau berikan di dunia? Berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah. Nabi itu masuk ke pasar di kota Madinah, berangkat dari salah satu tempat yang tinggi, ada namanya Awali di Madinah itu. Rasul masuk ke pasar. Dan orang-orang lagi sibuk di sana, ya namanya pasar lah. Orang lagi kumpul di sana jualan. Famarra bi jaddin asakka mayyit.
Beliau ngelewatin kambing kecil, cacat telinganya kecil, mati, bangkai di jalan. Ada satu kelebihan, bangkai di tanah Arab itu nggak bau, dikarenakan kering di sana, kering sekali. Kalau antum roti keluar 5 menit bisa buat ngelempar orang sudah, karena keras, tingkat kelembapannya itu rendah sekali. Ini di pasar lewat bangkai. Fatanawalahu, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengajari umatnya itu dengan segala cara. Bagaimana sahabat-sahabatnya bisa ngerti, nggak cuma omongan. Belum pegang tuh. Fa'akhadha bi'udhri, dipegang tuh kambing yang bangkai, kupingnya yang dipegang, telinganya yang cacat itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Berapa 1 dirham jamaah? 50 apa? 50 ribu. 1 dirham tuh perak ya, kira-kira berapa gram? Sekarang perak mungkin udah nggak ada. Ya mungkin lah 50 ribu. 1 dirham. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai'. Apa kata mereka? Dikasih gratis nggak mau kita. Dikasih gratis nih, nggak usah bayar, nggak mau. Wa ma nasna'u bihi. Buat apa kita Nabi? Bangkai cacat lagi. Qala atuhibbuna annahu lakum. Tanya lagi Nabi, mau nggak ini jadi milik kalian? Para sahabat, wallahi. Akhirnya mereka ketika Nabi tanya lagi, mereka mengatakan wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi, li'annahu azak, fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, kalau dia hidup, dia itu cacat. Kita pun nggak mau bayar. Apalagi dia udah jadi bangkai, lebih nggak mau lagi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita nih tentang hakikat dunia. Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia ini lebih rendah nilainya, lebih rendah harganya di sisi Allah daripada kambing ini di mata kalian. Kalian nggak mau tuh, apalagi dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, itu hakikat yang tidak boleh terlupakan dari kita. Nggak ada artinya dunia ini. Hakikat yang kelima, dunia ini penjara. Dunia ini tempat pengasingan. Kita diasingkan ke dunia ini. Kok bisa? Jamaah, kita diasingkan ke dunia. Antum tahu dulu biasanya di masa Belanda itu ya, kalau ada pejuang-pejuang itu diasingkan ya. Di Ponorogo, Imam Bonjol diasingkan kemana. Kita ini sama, kita di dunia ini di pengasingan. Karena tempat asal kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Asal bapak kita ini dari mana? Dari surga. Kita ini dikeluarkan sama iblis tuh. Maka di sini kita ini di pengasingannya iblis menggodain kita terus di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dia itu surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kok bisa begitu jemaah? Kok bisa dunia ini dikatakan penjara buat orang yang beriman? Nah, seorang mukmin bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun berbahagianya dia hidup di dunia ini, dia seorang yang di dalam penjara. Banyak aturan. Ini haram, ini nggak boleh. Harus sholat, mau tidur subuh, adzan harus bangun. Waktu zuhur lagi jualan, hayya sholat, hayya ala sholat, tutup kerjaannya harus sholat. Ya udah banyak aturan nih bagi seorang mukmin di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi dia di surga, maka kebahagiaan yang dia rasakan di muka bumi ini nggak ada artinya. Sebaliknya orang kafir, bagaimanapun susahnya dia di muka bumi, dibandingkan dengan azab Allah. Kita jangan melihat orang kafir yang kaya, yang susah.
dibandingkan dengan azab Allah yang ada di neraka. Dia seperti berada di surga di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Orang-orang yang berada di neraka itu memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka minta tolong kita dikasih ini air, minta air. Atau apalah yang kalian miliki yang dikasih sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu? Mereka mengatakan orang-orang yang berada di surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Air pun diharamkan buat mereka. Maka dibandingkan dengan di akhirat, orang-orang kafir di sini seperti berada di surga. Ibnu Katsir tadi yang sampaikan bahwasanya kita nih di pengasingannya iblis. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Uskun anta wa zawjukal jannah." Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, masuklah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Ragadan haitsu syi'tuma. Kalian makan yang di surga terserah yang kalian mau. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat sama satu pohon. Satu pohon, yang lainnya boleh kok. Jadi pada hakikatnya yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit. Yang halal itu banyak. Tapi orang nih biasanya yang haram itu disukai. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu pasti disukai. Karena di situ ada hikmah Allah. Kalau dilarang orang nggak suka, ada apa dilarang? Orang-orang nggak suka, nggak dilarang pun nggak ada yang mau makan. Tapi karena orang dikasih kecintaan kepada yang dilarang-larang ini, maka itulah ujian mereka. Antum coba pulang ke rumahnya, ngomong tuh sama istrinya, lemari semua, dek, kau boleh buka semua lemari di rumah ini. Cuma nih, laciku jangan dibuka deh. Masya Allah. Tuh 2 hari gak bisa tidur dia tuh. Ada apa tuh di lacinya bapak? Padahal yang lainnya boleh. Cuma satu yang gak boleh. Tapi manusia seperti itu. Sesuatu yang dilarang mesti dia sukai. Dan terjadi apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam di dalam surga. Itu larangan, dia lampau. Akhirnya kita pun fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Sudah, kita akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, dan di sini kita menjadi saling bermusuhan dengan iblis dan anak buahnya. Fakhruddin berkata dari Fatah al-Mausili dalam tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, kunna qauman min ahlil jannah. Kita dulu nih penghuni surga. Fasabana iblis ila dunya. Kemudian kita ini ditawan oleh iblis di dalam dunia. Falaysa lana illa al-ham wal huzn. Selama di dunia yang ada adalah kesedihan, kebingungan, kegalauan, hatta nuradda ila ad-dar allati ukhrijna minha, sampai kita kembali ke rumah kita. Sampai kita kembali ke tempat asal kita, baru kita akan tenang kehidupannya. Itu dunia jemaah. Hakikat yang keenam tentang dunia ini. Kita akan mati dan kita akan dibangkitkan. Jadi setelah kehidupan dunia ini ada kebangkitan dan ada hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kita menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kita? Fata'ala Allah malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Raja TV Raja rahimakumullah jami'an. Kita harus tahu
bahwa kita diciptakan tidak sia-sia. Akan ada hari kebangkitan. Kita melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang mencuri, orang-orang perampok yang gak ketangkep di dunia ini. Pembunuh-pembunuh yang kita melihat dia merajalela di muka bumi ini, hampir tiap hari kita melihat pembunuhan di sini. Apa kiranya mereka tidak akan menghadapi pengadilan? Akan ada. Akan ada hari kebangkitan. Kalau setelah mati selesai, maka jalan keluar dari kesusahan dunia itu apa? Bunuh diri. Kalau dengan mati selesai, ahsan bunuh diri. Orang yang punya utang banyak, kemana dia lari? Ente daripada ruwet-ruwet, loncat. Selesai. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan. Tapi di situ ada hisab dan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika mikir bunuh diri selesai, tidak. Ada malaikat mungkar nakir. Ada azab kubur dan kalau ada azab akhirat buat dia. Maka di sini orang-orang harus berpikir bahwasanya hakikat dunia ini akan ada hisab dan azab. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta mungkin ada seorang pengusaha yang loncat dari gedung. Dia berpikir, selesai. Utang anak selesai. Dia mati pikirnya utangnya selesai. Enggak selesai itu. Dia itu akan diazab terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mati dengan cara seperti itu diazab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena akan ada hisab dan azab yang di sini kita harus berhati-hati dengan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana sikap kita dengan bangkai ini? Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dunia yang kita sudah tahu dengan hakikatnya, dia itu nggak lama, dia itu kebahagiaannya bercampur, dia itu akan berakhir, dia itu permainan belaka. Sikap kita gimana? Supaya kita bisa keluar dari dunia ini menghadapi hisab aman. Kita tahu di mana posisi kita. Karena di hari pembagian rapot, ketika sudah dibagikan rapot-rapot bagi kita nih, Allah mengatakan, Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berseru mengatakan, Iqra'u kitabiyah, baca nih rapotku, baca. Inni ghanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin memang aku akan bertemu dengan hitung-hitungan ini. Aku yakin. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka orang ini yang yakin dengan adanya hisab, yakin bahwasanya semua yang dia amalkan bakal dipertanggungjawabkan, dia akan berusaha untuk beramal. Maka sekarang bagaimana kita menyikapi dunia ini? Adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, yang akan dia katakan apa? Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku enggak dapat kitabnya dan aku enggak perlu tahu dengan hisabku, karena dia memang enggak urusan sama itu, dan dia berharap kematian itu sebagai akhir dari segalanya. Tapi ternyata tidak. Ma'asyiral muslimin, maka bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Yang pertama, jadilah seperti perantau. Orang yang merantau, orang yang lagi lewat ke satu kota kemudian dia tinggalkan tuh kota. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang lagi lewat satu tempat, yang merantau dia di sana, atau orang yang lagi mau melewatin satu kampung kemudian meninggalkan kampung itu. Begitu pula dengan dunia ini. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang umpamanya dia kerja di Malaysia. TKI yang pintar, dia akan mengirimkan uangnya kemana? Ke Indonesia. Kirim, bangun rumah ya, bikin usaha.
Dapat lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena dia tahu ana nggak bakal lama di Malaysia nih. Ana bakal tinggalkan di kota ini, negerinya orang. Kampung ana di sono. Maka di sono yang harus dibangun. Begitu pula dengan dunia kita ini. Kampung kita yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Ente cuma 70 tahun di sini. 80 tahun selesai. Ente udah antarkan bapak ente, kakek ente udah antarkan. Ente lihat orang-orang kaya juga pada mati tuh. Maka apa kita mau seperti orang kaya yang hartanya ditinggal di sini? Seperti orang-orang yang udah bangun rumah di Malaysia, punya mobil di Malaysia, terus dia pulang nggak punya apa-apa di negerinya. Maka seharusnya tidak seperti itu. Kau seharusnya kirim. Kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan, ana mau bangun rumah. Di mana? Di akhirat. Ana kalau dunia ngontrak nggak apa-apa, Mas. Sampai mati ngontrak nggak apa-apa. Yang penting ana sudah punya rumah tetap di situ. Orang di Malaysia ngomong, anak ngontrak, nyewa sampai tua nggak apa-apa. Yang penting di Indonesia anak punya rumah. Karena anak mau balik ke sana. Dan begitulah kita terhadap dunia. Jadi kalau punya rezeki, kalau antum beramal, antum lihat amalan yang buat dunia berapa persen, yang buat akhirat berapa persen. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhiratmu. Tapi jangan lupa, di dunia. Hidup di dunia ini membutuhkan ongkos. Kita harus punya ini, punya itu, tapi ingat persentasenya harus akhirat yang lebih besar. Sikap yang kedua. Jangan rebutan. Jangan apa? Jangan rebutan. Udah tahu nih nggak ada harganya. Tuh sahabat dikasih gratis nggak ada yang mau. Kita rebutan. Jangan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika beliau tuh dapat harta kiriman dari Bahrain, itu zakat dari Bahrain, hasil dari tanah-tanah di Bahrain itu ke kota Madinah. Para sahabat waktu itu masih hidup susah, miskin. Pas subuh-subuh tuh rame tuh sahabat. Nabi ngomong, kalian nih kayaknya denger ada harta yang datang tuh. Iya Rasul, kata mereka. Para sahabat juga manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalian ini ditimpa kefakiran. Aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatum. Yang aku takutkan malah dunia ketika dibuka pintunya lebar-lebar buat kalian. Dilebarin tuh. Kemudian kalian berlomba-lomba rebutan. Kalau sudah rebutan yang ada saling hasad, saling iri. Kita lihat nih orang-orang yang buka warung nih. Atau mah di Bandung. Biasanya itu saling hasad, saling iri. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, berangkat ke dukun sampai dikatakan tuh restoran semua pakai dukun. Katanya kayak gitu. Mereka berlomba-lomba untuk dunia yang seperti ini. Sehingga segala cara ditempuh itu yang Nabi takutkan. Kalian berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang beriman. Kalau miskin, Masya Allah. Dia itu akan dekat sama Allah. Antum coba mau bayar SPP anak bulan depan gak bisa. Insya Allah sholat malamnya dikencengin. Mau kerja sholat duha dulu ya Allah. Tapi ketika antum berduit, kadang-kala kita lupa. Kita lihat, ya kita melihat kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ketika belum dibukakan harta, naik motor, yang bensinnya bensin campur katanya. Campur dorong katanya gitu kan. Itu mau naik itu, Bismillah, Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Insyaallah doanya. Ketika naik mobilnya yang mewah, udah nggak ada dia nggak takut nggak hidup tuh mobil, dia udah biasa. Kadang-kala kita ketika dibukakan pintunya lupa sama Allah.
Rasul mengatakan, demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Yang dia cintai, yang dia benci, Allah kasih dunia itu. Dan terbukti. Kita lihat orang-orang kafir yang banyak hartanya. Dan orang-orang Islam ada juga yang kaya. Tapi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Bukan pengkhususan untuk yang mukmin saja, tidak. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum mau tahu nih, kira-kira Allah nih cinta nggak sama anak? Jangan lihat harta antum. Jangan lihat rumah antum, jangan. Lihat nih, iman antum bertambah apa enggak? Kalau yang dulunya nggak pernah sholat duha, alhamdulillah Ustaz, anak sekarang sholat duha, Masya Allah. Karena terbukti jamaah, biasanya orang-orang kalau kaya dekat sama Allah masih diganggu sama kekayaannya. Mau tidur habis isya langsung nggak bisa, banyak hitung-hitungan. Sampai jam 2 masih ada yang telepon, ini fulan utangnya nggak bayar-bayar. Allahu Akbar. Urusan dunia nggak pernah selesai. Ketika pintu dunia dibukakan dan antum lihat orang yang kerjanya, ya Allah, ringan sekali. Umpamanya tukang becak lah. Ada tukang becak di Bandung. Karena nggak kelihatan. Tukang becak. Habis isya tidur. Pagi gayuh lagi dia. Baik, sikap yang keberapa? Yang ketiga, jangan jadikan dunia ambisimu. Oh, udah tahu. Dia itu fana dan akan hilang. Kenapa kau harus capek-capek? Dari pagi sampai sore kau kerja untuk sesuatu yang akan kau tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Kau jangan merasa tertengun melihat orang-orang kafir, melihat hartanya, melihat rumahnya mewah banget, mobilnya, ya Allah Ustaz, ana mau pingsan melihat mobil mereka. Masya Allah, gak perlu. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Di dunia diadab, kita melihat seakan-akan orang itu senang. Orang-orang itu berbahagia, padahal itu azab buat mereka. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir nantinya. Jadi azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kegundahan, adalah keresahan, kebingungan. Karena orang yang menjadikan dunia ambisinya, dia akan bingung selalu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Antum lihat, ada enggak tukang becak ikut asuransi? Ada enggak? Gimana dia? Enggak ada. Yang ikut asuransi siapa? Orang yang miliaran duitnya ikut asuransi. Kok bisa? Nih tukang becak tenang, sakit bismillah, dikompres, sembuh alhamdulillah. Tapi itu orang-orang berduit diazab dengan dunianya. Mobilnya, dia punya mobil 10, semuanya diasuransikan. Takut dia perasaannya, gimana nanti kalau keserempet, terus anak pas nggak punya duit. Subhanallah, padahal duitnya banyak. Anaknya, gimana kalau nanti anak mati, anaknya sekolah gimana? Terus nggak bisa melanjutkan sekolah. Ketakutan itu semua dia rasakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang jangan dijadikan dunia itu ambisi supaya kau hidup berbahagia menghadapi dunia ini. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, tujuan dia, punya rizki, alhamdulillah. Anak itu akhirat nih. Dapat gaji masjid, ya masjid. Anak mau nyumbang buat masjid, buat rumah anak di akhirat, ya Allah. Anak yatim dia santun, ya Allah. Anak mau akhirat. Dia tujuannya akhirat. Bukan berarti dia miskin, jamaah, tidak. Mungkin orang ini perusahaannya puluhan.
tapi akhirat yang jadi ambisi dia. Ana harus kaya Ustaz, soalnya nih dakwah ini butuh biaya. Kalau ana nggak membiayain dakwah ini gimana Ustaz? Dia punya usaha bukan untuk dunia. Karena untuk dunia, terus terang untuk dunia nih, cukuplah kita satu rumah, cukuplah 2 mobil. Tapi kalau untuk akhirat kita nggak cukup jamaah. Ribuan mobil kita sedekahkan di jalan Allah itu habis. Kita punya uang 1 triliun satu hari. Kalau buat akhirat kita itu habis. Tapi ada orang yang memang tujuannya akhirat. Dia kumpulin 2 yang banyak tapi untuk akhirat dia. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya, tentrem hidupnya. Wa jama'alahu syamla, urusannya ringan semuanya. Mau sholat malam bisa. Nggak ada ribut macam-macam. Mau sholat duha alhamdulillah. Karena kita bayangin. Orang-orang yang tujuannya akhirat itu bisa tiap bulan berangkat umroh. Ada orang yang lebih kaya dari dia sampai mati nggak berangkat haji. Berangkat haji. Kenapa? Karena nih tujuan dia bukan akhirat. Wa atathud dunya wa hiya raghibah. Dunia akan datang ngikutin dia. Dengan dipaksa sama Allah dunia itu akan datang karena semua udah ditulis. Kenapa kau harus capek-capek? Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan rahimahullahu taala, ana kok lupa perkataan Imam Syafi'i. Da'il ayyam taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u. Nanti itu ana lupa tuh perkataan Imam Syafi'i. Nanti kalau datang ana sampaikan. Ini kata Nabi yang tujuannya itu akhirat, tenang hidupnya. Urusannya dikumpulin, yang ruwet-ruwet. Ruwet nih bahasa Indonesianya apa? Ya ruwet. Yang udah subhanallah jamaah ya. Bener-bener Allah itu memudahkan. Kemarin ana sempat ketemu di Jember sama Ustaz ana. Dia cerita habis dari sholat Jumat itu, lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kebesaran Allah. Dia ngomong, ana ini sedang ngurus sertifikat. Kakaknya udah meninggal, sertifikat sebuah tanah. Sudah 12 tahun sertifikatnya hilang di kantor agraria. Kantor apa? Itulah namanya, nggak tahu. Untuk urusan tanah hilang 12 tahun, tiap bulan ngurusin hilang. Sampai akhirnya terakhir dia sudah berkas baru semuanya, udah ya mulai ngajukan baru lagi dia ke sana. Setelah 12 tahun, subhanallah. Kita berangkat, kita lihat wajah orang-orang berbeda di sana. Kata dia, subhanallah, ada apa nih? Akhirnya ketemu sama pengurusnya, orangnya baru. Perempuan, Bu, saya mau ngurus tanahnya ibu fulana yang udah meninggal. Oh iya, duduk dulu sebentar. Diambilin jemaah. 12 tahun hilang, ada tuh sertifikat. Karena apa? Unsur manusia ini sangat mudah, yang namanya lupa, hilang, nggak mengurus. Tapi Allah Jalla Jalla nggak pernah tidur, jemaah. Kalau kita serahkan sama Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Intinya apa? Akhirat yang kita cari. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya dia, tujuan dia dunia. Sholatnya pun untuk dunia, ibadahnya pun untuk dunia. Mau tidur, dari bangun sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia. Dunia, rumah, mobil, istri, anak, semuanya dunia. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Rasul mengatakan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Tadi yang kita katakan. Orang duitnya bisa dimakan 7 keturunan. Tapi dia takut miskin. Takut anaknya nggak bisa sekolah. Takut mobilnya kalau keserempet, dia nggak bisa ngecat. Takut semuanya. Rumahnya dipasangin pagar besi, pasangin anjing, pasangin CCTV, nggak bisa tidur. Gimana tuh kalau nanti penjaganya ditangkap sama rampok? Kalau anjingnya dibunuh, gimana ya? Alarmnya dimatiin, terus ketakutan itu dia rasakan. Kalau tujuannya itu
Dunia. Semua tujuannya dunia. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya nggak pernah selesai. Ada aja urusan buat dia. Nggak bisa dia tenang hidupnya. Karena urusannya terus berdatangan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Kita nih udah ditulis sama Allah. Sebelum kita lahir ke dunia udah ditulis catatan rezeki kita. Dan perkataan Imam Syafi'i ini datang, alhamdulillah. Dia mengatakan wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana. Rizkimu enggak akan bertambah dengan kau capek-capek. Udah ditaker. Wa la yazidu fir rizqil. Kau pelan-pelan enggak dikurangi. Kau semangat pun rezekinya tetap. Bukan berarti di sini kita disuruh malas-malesan, bukan. Disuruh menerima kenyataan kita ini. Ya udah, kau itu jangan bingung. Kadang-kadang ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara urusan rezeki. Dan tadi ada yang cerita di mobil sama anak, ada anak Jepang katanya bunuh diri, anak SD bunuh diri. Na'udzubillah. Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling terakhir. Dan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan akhirat, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ilmu kita semua urusannya dunia. Maka tolong kita perhatikan hal itu agar kita tidak terazab dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha lahu mathalithan." Andai kata orang ini punya satu lembah harta isinya, satu lembah emas isinya, dia kepingin dapat 3. Itu manusia dan itu azab. Tatkala kita terus berambisi, berebut bangkai itu, dan teman-teman kita semua adalah anjing-anjing yang berebut bangkai itu. Sekali lagi, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Kita harapkan semua antum kaya yang ada di sini. Ana harapkan setiap orang paling enggak punya pemasukan tiap bulan lah 1 miliar. Gulu amin. Nah, antum kalau 1 bulan 1 miliar, mau dibuat apa antum? Bener sodakoh mah. Kita doakan mah ini mah. Orang kalau belum punya sodakoh, udah punya mah. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan tuh berat tuh dibukakan di dunia, hati-hati. Kemudian sikap yang selanjutnya, jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar dan kita nggak pernah tahu kapan selesainya waktu itu. Jangan pernah berpikir, Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu waktu kita kapan habisnya, nggak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kau tua. Karena setan ini selalu godain kita, ente masih muda. Ada orang-orang yang ketika itu kau belum tobat, ya anak kan masih muda, Ustaz. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 tuh insya Allah tuh ada tobat tuh. Itu ada bisikan. Dan setan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan, jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita nggak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, nggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat nggak berangkat. Ketika tua mau berangkat. Biasanya ibadahnya sudah nggak sempurna.
Dia kadangkala ilmunya udah nggak ada juga. Selama di Mekah yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100.000, nggak pernah ke Masjidil Haram. Karena udah tua, apalagi jaraknya jauh sekali. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf qudum udah selesai. Dan kita melihat, jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya, ente kenapa nggak berangkat? Anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah. Mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit, udah anak mau berangkat haji, selesai. Nggak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji, kapan kita berangkat? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun katanya. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat, jangan ditunda-tunda. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit nggak bisa melakukan semua itu, yuktab. Kata Rasul, ditulis, tetap mengalir tuh amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan. Sebelum sakit itu tiba, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah, keluarin. Karena kita nggak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta. 1 juta sholat istikharah dulu. Karena itu dunia, Allahu Akbar. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin. Jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10.000, kalau punya uang 10.000, mau sedekah 5.000 gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama, engkau 10.000, 50%-nya 5.000. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta, mikir tuh. Dulu waktu kau miskin kau keluarin 5.000 kok nggak ada masalah, nggak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh kotak amal, sini. Dia cari itu. Tapi udah banyak duitnya nggak dicari kotak amalnya. Maka ingat kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan nunggu kaya. Udah apa yang dimiliki bagikan. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Allah mensifati mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka butuh. Kalau orang nggak butuh, wajar. Antum punya uang banyak, bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan. Mereka itu butuh. Mereka perlu. Tapi mereka bagi. Mereka kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Kita pun seharusnya seperti itu. Kita ketika bersedekah, tetap kita nggak boleh boros-boros juga. Karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga nggak pelit, tapi di antara keduanya. Ustaz mau tanya, kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah ya. Tadi kita katakan perkataan Hasan al-Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedoliman itu? Bukan karena kecintaan kepada dunia.
Nih kakaknya kenapa nggak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluh. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita nggak boleh bagi. Karena itu harta nemu, nggak ikut kerja. Kalau kau kerja silahkan. Makanya tatkala anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang dibagi. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal, susah akan digunakan untuk yang halal. Antum melihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran, seminggu habis duitnya. Seminggu habis, sebulan habis, ngerampok lagi dia. Karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya? Dia diberi nasihat kakaknya. Doakan, moga dibukakan pintu hatinya. Dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan bahwasanya itu harta nemu, ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih, dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Kalau azab buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan duit itu terus. Oh kakakku duit itu macam-macam. Sudah jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga. Yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepadamu ya Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah daripada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nasib seorang muslim yang memiliki banyak hutang disebabkan menafkahi keluarganya sampai meninggal dan belum mampu melunasi hutangnya, dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutangnya. Berkaitan dengan hutang ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari hutang karena berat masalah hutang ini. Jangan menggampangkan hutang. Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit, orang itu gampang-gampang utang. Utang ini, utang itu, sampai ibu-ibu tuh daster utang. Iya, abaya pada utang. Udahlah, kalau enggak usah beli. Karena apa? Sebagian orang itu berhutang bukan karena terdesak, tapi karena ingin kehidupan yang lebih layak. Yang lebih, ya umpamanya sekolah, udah tahu sekolah tuh mahal, udah jangan sekolah di sana. Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi ini benar-benar susah, yang pertama harus dia lakukan, dia berusaha agar minta kepada orang-orang yang dihutangin itu untuk menghalalkan. Minta maaf sama dia. Datang kepada orang-orang yang pernah memberikan uang dan belum sempat dibayar ya. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang ini niatnya harus benar. Niat orang yang mau utang tuh niat mau bayar. Jangan umpamanya berangkat ke fulan nih baik nih fulan nih, insya Allah nggak bayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya nggak bisa bayar kita, karena niatnya memang nggak mau bayar. Maka hati-hati. Jadi yang pertama langkah yang bisa dilakukan, berangkat kepada keluarga yang pernah dihutangin itu, orang-orang itu minta maaf dan berjanji kalau punya uang akan membayarnya, kalau enggak tolong diikhlaskanlah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan ibu-ibu nih. Nih, Assalamualaikum Ustaz. Ketika saya melakukan suatu amalan, misalnya sedekah ke tetangga, ketika suatu saat saya butuh pertolongan tetangga, maka dalam hati terbesit, gak usah malu minta tolong pada tetangga, toh saya pernah bersedekah untuknya. Apakah hal ini tidak ikhlas? Jazakumullah khairan. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
salinglah kalian ini membantu dalam ketakwaan dan dalam amal kebajikan. Bagaimana kalau kita menolong saudara kita, kemudian kita mengharapkan balasan dari dia, itu yang bermasalah. Kalau tadi dia sedekah sama tetangganya, dan dia mengatakan dalam hati nggak perlu malu kan, kau juga pernah berbuat baik sama dia. Hati-hati, jangan-jangan kita meminta balasan dari tetangga kita. Tapi kalau kita mau minta pertolongan, kita memang butuh, nggak apa-apa, kita minta tolong sama dia. Tapi nggak perlu mengingat kita ini pernah berbuat baik sama dia, kita pernah ini, pernah itu, nggak perlu. Ya udah, kita butuh berangkat. Karena bisa jadi dia nggak nolong kita. Ketika dia nggak nolong kita, kita akan sakit hati. Ana udah pernah bantu sama dia, berarti kita nggak ikhlas. Niat membantunya supaya dibalas. Sedangkan orang-orang yang masuk surga itu, ucapan mereka apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak ingin dari kalian jaza, balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka hatinya perlu ditata kembali. Ustaz, afwan, kalau kita bekerja lalu kita masih mengharapkan gaji, apakah kita belum ikhlas? Jadi kalau kerja urusan dunia mah kita memang butuh gaji, kita mengharapkan gaji. Nggak masalah. Kalau urusan gaji itu bukan urusannya ikhlas nggak ikhlas. Cuma yang tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang ikhlas ketika beramal, dia itu tidak butuh dengan pengawasan. Karena dia tahu Allah melihat anak beramal nih buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dapat gaji nggak ada masalah untuk urusan dunia. Itu nggak ada masalah, tapi tetap kita harus secara sempurna pekerjaan itu kita laksanakan karena itu tugas kita. Perkara dapat gaji, alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia jadi amil zakat. Ketika selesai dikasih zakat. Kata Umar, Rasul, ana ini udah cukup, nggak perlu dikasih ana. Ana kasihkan yang lainnya. Kata Rasul, kau terima nih, kau mau kasihkan sama orang lain silahkan. Tapi kau terima. Tapi dalam artian kita tetap berusaha untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar ketika kita bekerja dan mengharapkan ridha Allah kepada kita, untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami ana sering tugas keluar kota. Suami sering berpesan kepada ana untuk selalu sholat tahajud. Lalu saya bilang ana udah sholat. Apakah itu termasuk riya terhadap suami? Jazakumullah khairan. Jadi riya ini tatkala kita ingin orang lain melihat kita, kemudian memuji kita. Tapi kalau tadi si suami kan ngomong sama istrinya, kau sholat. Dia kepingin tahu, kau sholat enggak? Si istri ngomong, ana sholat. Alhamdulillah, insya Allah enggak termasuk riya. Kecuali dia ingin mengharapkan pujian dari suaminya. Iya, ana sholat. Bukan lillahi ta'ala sholatnya dia. Sekadar supaya suaminya, umpamanya kau kalau sholat tahajud nih, aku kasih tiap bulan tambahan 1 juta. Insya Allah. Sholat tahajud terus. Ana udah sholat bang, mana 1 juta? Itu hati-hati yang seperti itu. Ustaz, mohon diberi contoh kehidupan seperti apa yang persentase akhiratnya lebih besar dari dunia. Dan bagaimana maksud dari beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selamanya. Syukran. Barakallahu fiik. Contoh seorang yang persentase akhiratnya lebih besar. Contoh ringan adalah tentang seorang petani itu. Petani itu ketika Rasul bercerita bainama rajulun fi falatin dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim hadis itu, ketika seseorang berada di lapangannya di padang pasir itu, dia mendengar suara dari awan. Yang suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Siramilah kebunnya fulan. Tahu-tahu itu awan bergerak, turun airnya di satu padang batu. Kemudian berkumpul ikut satu jalannya air. Diikuti tuh air sampai ke depannya kebun seseorang. Seseorang itu lagi ngatur air masuk ke kebunnya. Ditanya sama orang ini, Masmuk, siapa namamu? Namanya ternyata nama yang disebutkan di awan itu. Terus dia tanya, kata dia, kenapa kau tanya namaku? Ya,
Aku dengar suaramu, namamu dipanggil di langit, di awan itu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Kita lihat apa yang dia lakukan. Kata dia, ya kalau kau sudah dengar itu maka nggak bisa dia sembunyikan. Padahal nggak ada orang tahu tentang apa yang dia amalkan. Tapi karena Allah memberitahu nih orang ini, sehingga dia datang kepada petani itu. Dia ngomong, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiga aku makan, sepertiga modalnya, sepertiga buat akhiratnya dia. Jadi paling enggak, ya kalau persentase yang lebih banyak akhiratnya seperti dia. Kita dapat gaji, sepertiga udah kita keluarin tuh. Ya Allah, ini sepertiga bukan milik anak nih. Ini buat akhirat anak. Ini celengan anak. Maka seperti itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumahnya enggak ada apa-apa. Aisyah di rumahnya nih. Ada orang lagi minta-minta. Seorang perempuan dengan 2 anak wanita, dengan 2 putrinya. Datang Aisyah cari makanan, tidak ada kecuali 3 butir kurma. Baik, dikasihkan sama Aisyah radhiyallahu taala anha kepada peminta-peminta. Masalah beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan hadis ini ya. Ini sekedar perkataan bahwasanya seorang itu berusaha ketika dia beribadah ya yang benar-benar, enggak main-main. Seakan-akan dia mati besok ya sholatnya benar-benar. Ketika berusaha pun dia itu berusaha, nggak males-malesan. Karena ada orang yang usahanya males. Umpamanya dia ngomong usaha, ya ada apa anak kerja berat-berat gitu dia, cukuplah. Anak pokoknya bisa makan, bisa minum, selesai. Nah, kalau kau berpikir untuk dunia, makan, minum, selesai. Tapi kalau kau berpikir untuk akhirat, kau harus dapat sehari mungkin 1 juta. Karena tuh ada fakir miskin yang perlu kau bantu. Karena di situ ada masjid yang belum jadi-jadi. Tuh ada musola di sana yang rusak. Ketika itu kita akan beramal, semangat. Karena kita tahu kita harus beramal. Jadi jangan malas-malasan ketika bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hidayah bisa datang bila kita terkadang masih melakukan maksiat? Apa arti ketika hidayah? Apa? Barakallahu fiik. Anak nggak bisa baca nih, mungkin dokter yang harus. Hidayah itu bisa datang tatkala wadah hidayah itu bersih, siap menerima hidayah. Kemudian sarana untuk hidayah itu kita gunakan. Telinga kita, mata kita, hati kita bersihin ya. Masalah dosa siapa sih yang tidak berbuat dosa? Tapi kita terus mempersiapkan hati kita untuk menerima hidayah itu. Dengan kita berdoa, berusaha, datang kajian, minta. Karena ada orang-orang mereka kasih tahu, ente dengar adzan nggak ke masjid? Ana belum dapat hidayah. Subhanallah, dengar adzan nggak ke masjid? Jawabannya belum dapat hidayah. Oke, ente mau hidayah, ayo berangkat gitu loh. Ente mau hidayah berangkat. Maka tolong dipersiapkan hati kita, kemudian mata dan telinga kita sebagai sarana-sarana untuk menerima hidayah itu juga dibersihkan. Semoga hidayah Allah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Saya mau tanya, mantan suami saya sudah menikah lagi. Dan untuk meminta keperluan anak, apakah boleh saya ketemuan dengan mantan suami berdua di luar? Atau melalui perantara istrinya, mantan suami saya. Jadi ketemu boleh asalkan tidak berkholwat. Bertemu boleh asalkan tidak berkholwat. Ketemu umpamanya di jalan di sini, janjian habis kajian di masjid. Pokoknya jangan sampai berkholwat. Pakai perantara kalau bisa nggak ada masalah. Mungkin itu lebih aman. Tapi ketemuan boleh asalkan tidak berkholwat ya, tidak berduaan, nggak ada orang, sepi-sepi, itu yang dilarang. Ustaz, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah.
Begitu juga keimanan itu kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana kiat-kiatnya bisa iman itu terus stabil. Masya Allah. Susah stabil itu. Tapi bagaimana kita mengangkat keimanan itu, dan ketika turun jangan turun sekali. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ngaji. Kemudian kita mengenal Allah dengan asma Allah al-husna. Cari teman-teman yang baik. Jadi kalau kita nih lagi futur ya, imannya lagi kendor, ketemu teman yang baik, yuk ikut ana ente. Aduh, ana malas ikut, udah ente di belakang ana yang nyetir motor. Ikut. Ketika kita punya teman yang baik, insya Allah keimanan kita ini nggak sampai drop. Tapi kalau kita ketika futur jauh dari orang-orang soleh, bahaya. Bisa-bisa iman kita itu terkikis dan habis. Maka itu mungkin dengan membaca Al-Quran, zikir ya. Zikir itu termasuk amalan yang mudah, yang bisa menyentabilkan keimanan kita naik. Kalaupun turun, naik lagi dia. Zikir, zikrullah. Naik motor, zikir, duduk zikir, subhanallah. Pokoknya lisannya ini jangan berhenti. Itu amalan mudah, tapi terkadang kita lupa. Kadang-kala dia bengong aja. Sejam bengong. Tapi itu memang gak dibukakan ya. Anda lihat ada orang-orang yang punya banyak waktu luang. Seperti seorang security. Masya Allah security itu. Pekerjaannya diem aja. Umpamanya tentara. Yang jaga di mana? Di pos itu diem. Apa nggak boleh gerak-gerak mulutnya dia? Subhanallah, subhanallah. Padahal dia bisa. Subhanallah, subhanallah. Itu nikmat, dapat pahala banyak dia. Ketika dia punya waktu yang luang seperti itu. Dalam hati boleh nggak itu? Dalam hati. Diem doang nih. Ya nggak zikir namanya. Diem doang gitu. Ya zikir, ucapkan di lidah kita. Memang kita zikir itu harus dengan lidah. Ada sebagian salaf itu, ketika dia ada orang banyak, zikirnya itu bukan dalam hati, dengan lidahnya tapi tidak sampai keluar. Lidahnya itu bergerak-gerak dari dalam jemaah. Antum coba praktekkan sendiri itu. Gimana? Dia demi menyembunyikan amalannya supaya nggak kelihatan orang. Tapi kalau kita zikir sendiri, zikirlah sampai kedengaran telinga kita. Karena telinga kita ini termasuk sarana untuk menuju ke hati kita. Ketika subhanallah, subhanallah, sampai dengar masuk ke hati kita. Daripada diem doang, nggak sampai ke sini, itu kurang pas. Jadi memang kita disuruh zikir itu tidak keras-keras dan tidak sampai nggak ada suaranya, masih terdengar oleh kita tanpa mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir kayaknya jemaah. Udah jam berapa? Udah mau azan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara menimbang, menyelaraskan antara keinginan kita, cita-cita, ambisi agar tidak berseberangan melalaikan dari syariat dan akhirat? Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita hidup di dunia, kita butuh sarana di dunia ini, kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya banyak hal gitu kan. Tapi bagaimana kita menyimbangkan hal itu? Ya dengan kita ngaji. Dengan kita mempelajari hakikat dunia ini, baca Al-Qur'anul Karim. Ketika antum baca Quran pas sampai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti itu, cari terjemahannya. Cari terjemahannya. Nih, ana lagi dipanggil sama Allah nih. Karena ada di antara kita yang baca Quran lewat ya ayyuhalladzina amanu, lewat aja dia. Padahal dia lagi dipanggil. Paling enggak dia tahu cari terjemahan, enggak tahu telepon siapa. Ana enggak punya terjemahan. Nih di surat ini kok kayaknya ana termasuk yang dipanggil. Ana kepengin tahu ada apa tuh di situ. Panggilan Allah pasti di baliknya itu ada kebaikan yang besar buat kita atau ada bahaya yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kemudian la amwalukum, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah. Pokoknya kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu itu ingat terus sehingga kita semakin dekat, kita semakin yakin dengan dunia ini. Kalau dunia ini nggak ada artinya. Karena dunia ini menggoda jemaah. Menggoda sekali dan kebanyakan di antara kita tergoda dan baru sadar mau mati, udah selesai.
Ternyata selama ini dia tertipu dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah cukup nih jamaah. Belum. Nanti lah kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa sama antum lagi, dan ana harapkan kajian di Bandung nanti bisa datangkan ustadz-ustadz kita ya, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abdan, sehingga bisa memberikan tausiah kepada kita, memberikan petuah kepada kita, menyegarkan keimanan kita lagi pada antum-antum yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.